Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke, bangkit berdiri. Kita tidak ya. Kakak mau dengar dong tepuk tangannya nanti ya. Bersama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak dipersilakan duduk. Ayat bulanan untuk bulan November adalah Yohanes 13 ayat 35. Demikian, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Oke, seperti biasa bangkit berdiri lagi.
kepercayaan kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, kita bangkit berdiri, kita angkat lagu yang ini. Bangkit berdiri yuk. Ya, enggak ada yang semangat. Bangkit berdiri yuk. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa. Orang satu, posisi berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau masih memberkati ibadah kami ini Tuhan. Dari awal tadi Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari cerita firman Tuhan. Biarlah kami yang ada di tempat ini Engkau urapi Tuhan, agar kami dapat menerima firman-Mu dan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Amin. Alkitabnya dibuka. Cerita kita terambil dari Kejadian 45 ayat 4 sampai 9. Kejadian 45 ayat 4 sampai 9. Sudah ada yang ketemu? Sudah. Sudah banyak yang ketemu pintar. Tidak? Sudah ketemu? Kakak minta laki-laki membacakan di ayat yang genap, perempuan nanti di ayat yang ganjil, oke? Dimulai dari laki-laki. Kejadian 45 ayat 4 laki-laki. Laki-laki ya? Laki-laki ya. Perempuan
Baiklah, kakak bacakan sekali lagi untuk kita ya. Kejadian 45 ayat 4 sampai 9. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Kakak ada video singkat, kita tonton sama-sama ya, biar kita cepat memahami apa yang mau disampaikan firman ini untuk kita, oke? Kita diamnya karena suara volumenya itu kecil, jadi harus benar-benar disimak. Tepuk diam. Tetapi akhirnya Firaun mengangkat dia menjadi penguasa. Mimpi Firaun tentang matahari, bulan dan bintang yang menyembah dia.
Firaun menjadi kenyataan. Terjadilah bencana kelaparan. Keluarga Yusuf Israel juga mengalami bencana kelaparan, sehingga mereka memutuskan untuk ke Mesir membeli bahan-bahan makanan untuk keluarga besar di Israel. 10 kakaknya datang menghadap kepada Yusuf. Mereka sujud menyembah kepada Yusuf. Mereka tidak mengenali Yusuf, tetapi Yusuf mengenali kakak-kakaknya. Yusuf lalu berpikir untuk menguji mereka, karena dia tidak tahu apakah mereka sudah berubah menjadi baik atau tidak. Kalian pasti mata-mata yang ingin menyelidiki tentang kami. Oh tidak, kami ini mau memberi makanan. Kami ini 12 saudara yang bungsu tinggal di rumah, dan yang satu lagi sudah meninggal. Bawalah adikmu kemari. Sekarang salah satu dari kalian tetap tinggal di sini untuk menjadi jaminan. Pergilah mereka kembali ke rumah mereka. Mereka menceritakan kepada bapaknya, tetapi bapaknya tidak mengizinkan Benyamin untuk ikut kepada mereka. Beberapa bulan kemudian kembali lagi kakak-kakaknya kepada Bapak Yakub. Makanan sudah tidak ada. Kami harus kembali ke Mesir. Tetapi Benyamin harus ikut. Akhirnya Benyamin ikut kakaknya pergi ke Mesir. Melihat kedatangan Benyamin, sangat terharu Yusuf. Dia lalu menutup pintu dan menangis di dalamnya. Yusuf memutuskan untuk menguji saudaranya satu kali lagi. Dia lalu memerintahkan pegawainya untuk menangkap Benyamin dan tidak mengizinkan dia balik ke rumahnya. Benyamin, kamu harus segera ikut aku menghadap penguasa. Semua kakaknya merasa terkejut. Lalu Yehuda memohon agar dia yang ditahan. Jangan adiknya, karena bapaknya bisa mati karena sedih kehilangan adiknya lagi. Mendengar semua saudaranya membela Benyamin, tidak tahanlah Yusuf. Lalu dia memperkenalkan dirinya. Akulah saudaramu yang kalian kenal. Lalu Yusuf menceritakan tentang mimpi Firaun dan bagaimana dia bisa menjadi orang yang berkuasa di Mesir. Bukan salah kalian yang menjual aku ke Mesir, tetapi semua ini karena Tuhan yang merencanakan. Dia telah menggenapi semuanya. Jemputlah Bapa dan bawa Tuhan. Datanglah seluruh keluarga, karena aku akan mencukupi semua kebutuhan kalian. Mereka mendapat undangan juga dari Firaun dan meminta mereka untuk tinggal dan datang ke Mesir dan akan diberikan tempat yang baik di Mesir. Ketika mereka tiba di rumah dan menceritakan semuanya itu kepada bapaknya, bapaknya Yakub tidak percaya. Kamu yakin Yusuf masih hidup dan menjadi penguasa di Mesir? Suka itu? Anak-anaknya meyakinkan bapak Yakub. Dan lihat juga semua kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya. Maka segera pergilah dia untuk menjumpai anaknya Yusuf. Setelah mendengar kedatangan bapaknya Yakub dan seluruh keluarganya, lalu Yusuf segera pergi untuk menjemput dan menemui bapak dan semua keluarganya. Mereka lalu berpelukan dan menangis bahagia karena mereka bisa berjumpa lagi. Dan Tuhan menggenapi semua rencananya untuk Yusuf, seperti Tuhan memiliki rencana Yusuf dan menggenapinya. Tuhan juga mempunyai rencana buat adik-adik. Walaupun
saat ini. Tapi adik-adik harus tahu dan percaya semua rancangan Tuhan adalah baik dan Tuhan akan menggenapinya pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Oke, adik-adik, apa yang bisa semua menonton kan? Dengar suaranya enggak? Kedengaran kan? Nah, kakak mau nanya nih untuk orang satu dulu ya. Siapa di sini yang pernah menjahili teman-temannya? Siapa yang pernah dijahili? Yang menjahili kawannya di sini siapa? Juaniel. Kenapa kalian suka menjahili teman-teman kalian? Siapa di sini pernah disakiti teman-temannya? Kenapa disakiti? Gak tahu, tiba-tiba aja dipukul. Nah, dia dipukul. Ada lagi? Kamu diapain? Dibanting. Dibanting, dipukul. Adik-adik melawan enggak? Dibalas enggak? Dia enggak dibalas. Dibalas enggak? Dibalas. Nah, untuk orang tiga. Ya, kakak mau tanya dong, mengampuni itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Memaafkan. Memaafkan. Ada lagi? Mengampuni. Ayo, ada lagi? Memaafkan kesalahan orang. Memaafkan kesalahan orang. Ada lagi? Mengampuni. Ya, secara ini garis besarnya mengampuni itu memaafkan atas kesalahan orang yang diperbuat terhadap kita maupun yang kita perbuat terhadap orang lain. Kakak ini mau tanya untuk orang satu. Kalau kamu dijahili tadi tidak membalas, kira-kira alasannya apa? Biar Tuhan tidak marah. Mantap orang satu ini. Apa lagi? Kamu dijahili kawanmu, kamu tidak membalasnya. Alasannya apa? Andre tadi dibanting oleh kawannya, dibalas. Biar nggak berdosa. Karena ada kan pepatah mengatakan balaslah kejahatan dengan kebaikan. Adik-adik harus percaya. Kalau tadi dijahili, dibanting, dipukul, percayakan sama Tuhan. Tuhan mengubah menjadi kebaikan. Kejahatan tadi, keusilan tadi, Tuhan akan mengubahnya dengan kebaikan. Seperti Yusuf tadi. Yusuf diapain tadi saudara-saudaranya? Ayo. Yusuf tadi diapain saudara-saudaranya? Dijual, difitnah, dijadikan budak. Dia dijual ke Mesir. Setelah di Mesir dia menjadi apa? Jadi apa? Dia menjadi pemimpin di sana. Dia menjadi berkuasa di Mesir. Dia menjadi berkat. Tapi setelah dia bertemu saudara-saudaranya, dia marah enggak? Dia membenci saudara-saudaranya enggak? Karena dia dulunya difitnah, dipukul, dibanting, diusir banyak. Dia marah enggak? Enggak. Dia malah memerintahkan untuk saudara-saudaranya tinggal di Mesir. Dia diberi kecukupan dan ayahnya juga. Nah, dari cerita ini adik-adik, kakak berharap kalau ada yang berbuat jahat, ada yang mengusiri, adik-adik harus ngapain? Ngapain? Mengampuni. Semua dulu mengatakan, hidupku ada di tangan Tuhan. Masa depanku ada di tangan Tuhan. Ayo diulangi semuanya, ayo. Sama-sama lah biar enak didengar. 1, 2, 3.
masa depanku. Amin. Tuhan, inilah sambil kita angkat bajunya kita. Nanti kalau sudah masuk persembahan, bangkit berdiri ya. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.